mengepres. Tahapannya yaitu persiapan, pengepresan, dan pemisahan. Kelemahannya waktunya lama dan pemisahannya yang sulit. Yang ketiga ada metode fluorasi. Tahapannya yaitu persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya waktunya lama dan pemisahannya yang sulit. Kelebihannya teknologi sederhana dan senyawanya tahan panas. Selanjutnya ada metode pelarut organik. Tahapannya persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya pemisahannya sulit dan teknologinya mahal. Kelebihannya waktunya cepat dan senyawanya tahan panas. Terakhir untuk macerasi lemak panas. Tahapannya persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya pemisahannya sulit. TSM waktunya lama, senyawanya rusak karena panas. Kelebihannya teknologinya sederhana. Selanjutnya yaitu fraksinasi. Fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme atau memilah-milah suatu kumpulan menjadi beberapa bagian, fraction atau part, yang dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuan fraksinasi ada dua, yaitu mendapatkan fraksi bagian tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif dan melakukan isolasi atau pemisahan suatu senyawa metabolis sekunder tunggal. Kromatografi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu kromatografi kertas atau kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, vacuum liquid kromatografi atau VLC, size exclusion kromatografi atau SEC, dan solid phase extraction atau SPE. Kromatografi lapis tipis, prinsip kerjanya sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, logam, dan lainnya. Fasenya ada dua, yaitu fase diam berupa zat padat yaitu silika dan alumina, dan fase gerak berupa cairan. Ekstraksi cair-cair. Yang pertama yaitu peningkatan polaritas. Yang kedua ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan, dan yang ketiga dapat diprediksi senyawa terlarut nonpolar yaitu lemak atau lilin, terpen, dan steroid. Yang semipolar yaitu kumarin, fenolen tak terglikosida atau flavonoid, dan alkaloid. Yang polar yaitu flavonoid, glikosida, alkaloid, dan proteinat. Pemurnian. Pemurnian merupakan metode untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Prinsip dari pemurnian antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Tujuan dari pemurnian adalah untuk mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran atau larutan yang telah tercemar oleh zat lain. Tingkat kemurnian berkisar antara 95 sampai 100%. Pemisahan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia. Yang pertama yaitu pemisahan secara fisika tidak mengubah zat selama pemisahan. Yang kedua secara kimia, satu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan. Cara atau teknik pemisahan campuran bergantung pada jenis, wujud, dan sifat komponen yang tergantung di dalamnya. Jika komponen berwujud padat dan cair, misal pasir dan air, dapat dipisahkan dengan cairannya. Pembagian pemurnian ada tiga. Yang pertama rekristalisasi, yaitu proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Prinsipnya, senyawa dilarutkan dengan pelarut yang dapat melarutkannya pada suhu tertentu. Ketika larutan jenuh berisi pelarut dengan suhu tinggi dan senyawa dibiarkan mendingin, kelarutan senyawa akan menurun sehingga membentuk kristal keluar dari larutan. Yang kedua yaitu dekantasi, merupakan proses pemisahan campuran sedimentasi dan berdasarkan penuangan langsung atau pemindahan ke wadah lain. Campuran padatan dan cairan atau dua cairan yang tidak dapat bercampur dibiarkan memisah akibat gaya gravitasi dalam corong pisah. Prinsip kerjanya proses sedimentasi yaitu pemisahan campuran berdasarkan gaya gravitasi. Cairan yang lebih bersih dibuang dengan hati-hati ke kontainer lain sehingga didapat cairan yang bersih. Metode ini tidak terlalu efektif karena masih ada kemungkinan cairan yang tertinggal di sedimen atau ada partikel sedimen yang masuk ke dalam cairan. Yang ketiga yaitu sublimasi, proses di mana suatu senyawa mengalami konversi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair. Dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum dengan tekanan yang rendah, padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa murni. Komputasi bahan alam. Komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Selama ribuan tahun, perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan dengan menggunakan pena dan kertas, atau kartu dan batu tulis, atau dikerjakan secara mental, kadang-kadang dengan bantuan satu tabel. Namun sekarang, kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan yang pertama penemuan obat baru, database tanaman, prediksi aktivitas obat, prediksi farmakologi obat, dan molecular docking.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.